Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk yang tingkat lebih lanjut atau yang lebih implementatif bagaimana di kehidupan kita sehari-hari kegiatan yang kertas hitam putih ini bisa diimplementasikan. Jadi di sini dijelaskan tipe data boolean yang di mana tipe data boolean ini hanya bernilai dua, yaitu benar true atau false, atau bisa direpresentasikan dalam bilangan biner. True false itu yaitu 1 dan 0 ya. Kalau true bisa mungkin 1 atau false jika bernilai 0, bilangan binernya 0. Kalau di buku paket ini dibahaskan menggunakan kertas hitam putih, putih hitam jadi putih, kemudian hitam 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 dan seterusnya. Mungkin untuk pembahasan kali ini kita akan coba implementasikan bagaimana sebenarnya kegiatan ini bisa diaplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari yang sering kita lakukan sehari-hari. Jadi sebelum itu saya kenalkan terlebih dahulu tentang tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran ini ada beberapa ya. Yang untuk pertemuan ini hanya 3 saja yang saya kenalkan, yaitu ada AND, operator AND, OR, dan XOR. Dimana kalau AND itu dia akan bernilai true jika operan 1 dan operan 2 bernilai true, yang lainnya false semua. Jadi true dia akan menghasilkan nilai true, yang lainnya akan bernilai false. Kemudian OR, operator OR dia akan menghasilkan nilai true jika salah satu operan 1 atau operan 2 ada yang bernilai true. Contoh ini true false dia ada nilai true-nya, maka dia bernilai true. Kemudian false true ada yang bernilai true, maka dia true, yang lainnya false. Itu false akan false. Atau operator XOR ya. Operator XOR ini akan bernilai true jika operan 1 dan operan 2 bernilai berbeda. Contoh misalkan ini true, ini kan bernilai sama, maka dia akan menghasilkan nilai false. Kemudian false bernilai sama, maka dia akan menghasilkan nilai false. Jika menghasilkan nilai berbeda, contoh true dan false kan berbeda, maka dia akan menghasilkan nilai true, atau sebaliknya false true akan bernilai true. Nah, ini contoh sederhananya, tabel kebenarannya. Terus fungsinya apa sih? Kita belajar tadi ada kertas hitam putih dan tabel kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering kalau kita login main IG atau main TikTok atau main sosmed yang lainnya, kita sering dimintai memasukkan username dan password. Contoh ini saya buat form login untuk Instagram ya. Ini saya tampilkan username saya adalah Dawam 2024, kemudian password saya adalah Rahas14. Kemudian saya ketikkan di sini, saya masukkan username saya dan password saya, apakah bisa login atau tidak. Misalkan saya ngetikkan Dawam 22 dan passwordnya Rahas 1 saja. Kalau saya masukkan Dawam 2202 dan Rahas 1, apakah saya bisa login? Harusnya tidak, karena username-nya salah dan passwordnya salah ya. Harusnya kan 2024 dan Rahas 14. Kita coba login, klik login di sini. Klik login, maka hasilnya username saya Dawam 2024 tidak sama dengan Dawam 202 ya. Jadi kan nilainya kan nggak sama. Jadi dia akan bernilai salah atau false. Username saya salah. Kemudian passwordnya juga salah. Harusnya passwordnya adalah Rahas 14, yang saya tulis adalah Rahas 1 saja. Maka password saya akan bernilai salah dan akan menghasilkan nilai false atau salah. Maka saya tidak bisa login. Kita tulis saja. Jadi kemungkinan pertama adalah false bernilai false. Kita ketikkan di sini false, kemudian hasilnya false. false.
Kemudian kita ambil kemungkinan yang kedua. Saya masukkan username lagi. Dawam 20. Kemudian passwordnya rahas14. Kalau saya menggunakan username ini dan password ini, apakah saya bisa login? Saya klik login. Kalau dawam 20 berarti bernilai false karena harusnya kan dawam 2024. Kemudian passwordnya juga, kalau passwordnya benar sama saya ketikkan rahas 14 sedangkan password saya adalah rahas 14, maka dia akan bernilai true. Maka hasilnya kalau saya menuliskan seperti ini false true, maka saya tidak bisa login karena username saya salah ya dan password saya benar. Jadi saya ketuliskan false true false. Saya ketikkan di sini false true false. Kemudian yang berikutnya saya coba dengan kemungkinan yang lainnya. Misalkan saya masukkan username dawam 2024 dan password saya adalah rahas1. Apakah saya bisa login dengan memasukkan ini? Kita cek hasilnya. Login. Kalau saya klik login maka hasilnya false. Maka saya tidak bisa berhasil login. Kenapa kok tidak berhasil login? Karena username saya benar, sedangkan password saya salah. Harusnya rahas 14, tapi yang saya tuliskan adalah rahas 1. Kita rekap lagi. True, false, false. True, false, false. Sekarang kita masukkan lagi yang kemungkinan terakhir. Saya memasukkan username dawam 2024 dan password saya adalah rahas 14. Dawam 2024 dan rahas 14. Saya klik login. Bagaimana hasilnya? Saya masukkan username benar dawam 2024 sedangkan password saya adalah 2024. Jadi jawabannya true. Berarti password saya, username saya benar. Password saya rahas 14. Saya ketikkan rahas 14, maka akan menghasilkan nilai true. Berarti password saya benar. Maka hasilnya adalah true. Maka saya berhasil login. Kita tulis lagi. True, true, true. Jadi sekarang kita bandingkan dengan tabel kebenaran. Dengan tabel ini ada false, 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 true, false, true, false, false, true, true, true. Kita cek dengan di sini. Kira-kira dari hasil rekaman kita bandingkan dengan tabel kebenaran. Ini masuk yang operator mana? Kita cek dulu. False, false, false. Kita lihat di tabel kebenaran yang ada false, false, false yang mana? Ini kita cek false, false, false. Ada kemungkinan XOR ya. Kemudian false, false, false. Ada kemungkinan OR juga. False, false, false. Berarti ada kemungkinan AND. Jadi untuk kemungkinan pertama semuanya bisa terpakai. Kemudian kemungkinan kedua false, true, false. Kita cek di tabel kebenaran. False, false, true, false. Ada kemungkinan bernilai N. Kemudian cek lagi false, true, true. Berarti salah ya. Berarti nggak mungkin operatornya OR. Kemudian false, true, true. Salah ya. Berarti harusnya kan tadi yang di soal adalah false, true, false ya. Jadi kalau kita punya tabel seperti ini, dimungkinkan tabel kebenarannya adalah operator N. Operator N. Jadi kalau form login tadi yang saya buat, berarti kalau kita membuat aplikasi seperti itu, kita harus menggunakan logika N. Kenapa kok N? Karena kita bisa login atau menghasilkan nilai true jika username dan password yang kita masukkan harus benar. Baru dia akan menghasilkan nilai true, yaitu bisa login. Sekarang kita coba dengan cara yang lain ya. Sekarang kita coba menggunakan kalkulator ya, kalkulator logika. Saya beri nama operator logika ya. Jadi saya bisa menggunakan AND, OR atau XOR ya. Sekarang saya coba menggunakan OR. Misalkan saya menggunakan username dawam 2024 dan passwordnya adalah rahas1. Apakah saya bisa login dengan username
2024 dan passwordnya rahasia 1, tapi operatornya bukan N lagi. Kalau N tadi dia akan bernilai true jika username dan passwordnya benar ya. Sedangkan ini saya ganti OR, operatornya saya ganti OR, sedangkan username-nya adalah benar, sedangkan passwordnya salah. Kalau saya login, maka hasilnya akan menjadi true, yaitu maka berhasil login. Karena operator OR dia akan menghasilkan nilai true jika username atau passwordnya salah satunya bernilai benar atau keduanya benar. Ya. Berarti ini kan tidak sesuai dengan yang seharusnya ya. Ini hanya kalkulator saja. Tapi umumnya kalau kita menggunakan login suatu halaman web login, maka kita menggunakan operator N di mana username dan passwordnya harus bernilai benar. Kita coba kalkulator yang ini dulu ya. Kita coba mengotak-atik apakah dengan logika yang lain kita bisa menggunakan form login ini ya. Misalkan XOR ya. Kita masukkan username-nya misalkan 2024. Kemudian saya masukkan password benar, rahas 14. Apakah saya bisa login kalau menggunakan XOR? Kalau saya login, hasilnya false. Karena di tabel kebenarannya, kalau menggunakan XOR, dia akan bernilai true hanya jika operan 1 dan operan 2-nya atau username atau passwordnya berbeda ya, harus bernilai berbeda. Yang satu true, yang satu false. Kalau keduanya benar atau keduanya salah, dia akan menghasilkan nilai false atau kita tidak bisa login. Jadi kita belajar operasi logika ini akan berguna kalau kita membuat suatu aplikasi. Contoh yang sederhana yang kita lakukan sehari-hari adalah menggunakan login ya, halaman login. Jadi kita bisa menggunakan operator logika tadi, bisa menggunakan AND, OR atau XOR. Kira-kira dari ketiga tadi yang tepat kita menggunakan operator yang mana? Apakah form login ini cocok untuk AND? Apakah form login ini menggunakan OR? Atau form login ini menggunakan XOR? Ternyata yang paling cocok operator yang harusnya kita pakai adalah menggunakan operator AND, di mana username dan passwordnya harus bernilai benar agar kita bisa melakukan login pada suatu website. Jadi penggunaan operator tadi AND, OR atau XOR ini bisa kita gunakan pada kasus-kasus tertentu ya. Jadi bisa tepat pada kasus tertentu. Contoh misalkan saya menggunakan OR, ini nggak cocok buat halaman login. Karena misalkan saya menggunakan passwordnya benar, passwordnya salah, saya masih bisa login. Atau username saya salah, passwordnya saya benar, saya masih bisa login. Harusnya kan nggak boleh ya, harus keduanya benar. Berarti operator OR ini nggak cocok untuk halaman login. Atau XOR. Bahkan kalau XOR itu kalau username saya benar dan password saya benar, saya nggak akan bisa login karena dia bernilai false. Jadi operator XOR ini tidak cocok untuk membuat aplikasi untuk halaman login. Jadi untuk halaman login cocoknya adalah menggunakan operator AND, di mana dia hanya bisa login atau true, bernilai true jika username dan password yang kita masukkan harus bernilai benar. Jadi seperti itu adalah implementatif apa yang kita pelajari di halaman 32 di buku paket informatika kelas 9 ya. Jadi kalau seperti ini hanya latihan saja, contoh untuk kehidupan sehari-hari. Seperti tadi kita bisa memanfaatkan tabel kebenaran tadi untuk memilah mana yang cocok untuk halaman login tadi ya. Jadi itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.